Salam. Majelis HKBP Jati Sampurna dan HKBP Marsada Gunung Putri mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mulai acara kebaktian kita, kita berdoa sejenak. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 587 dari ayat 1 sampai dengan ayat kedua. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Keselamatan telah dikerjakannya kepada oleh tangan kanannya, oleh tangannya yang kudus. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, firman-Mu mengatakan bahwa kami menderita dan mati bersama-sama dengan Dia di dalam kemuliaan. Ajarlah kami menuruti kehendak-Mu, teguh dalam iman serta penuh pengharapan akan kebangkitan dan kemuliaan yang kelak Tuhan berikan kepada orang yang percaya kepada-Mu. Amin. Kita bernyanyi.
Dengarlah hukum Tuhan, titah yang keenam, jangan engkau membunuh. Artinya, kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mengancam kehidupan tetangga kita, maupun mendatangkan bahaya kepadanya, melainkan kita harus bersahabat dan membantu kebutuhan hidup mereka. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan Allah untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami.
Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Aku milikmu Yesus Tuhanku. Aku mau tetap setia padamu. Curahkan rohmu dalam diriku. Damai bersamamu. Pegang tanganku Tuhan. Peganglah tanganku ya Tuhan. Curahkan rohmu dalam diriku. Damai bersamamu. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, tertulis dalam Ulangan 31, dimulai dari ayat 14 sampai ke 22. Kita baca secara responsorial. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya sudah dekat waktunya bahwa engkau akan mati. Maka panggillah Yosua dan berdirilah bersama-sama dengan dia dalam kemah pertemuan, supaya aku memberi perintah kepadanya. Dan Tuhan menampakkan diri di kemah itu dalam tiang awan. Dan tiang awan itu berdiri pada pintu kemah. Tuhan berfirman kepada Musa, ketahuilah, engkau akan mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, dan bangsa ini akan bangkit dan berjinah dengan mengikuti Allah asing yang ada di negeri kemana mereka akan masuk. Mereka akan meninggalkan aku dan mengingkari perjanjianku yang kuikat dengan mereka. Pada waktu itu, murkaku akan menyala-nyala terhadap mereka. Aku akan meninggalkan mereka dan menyembunyikan wajahku terhadap mereka, sehingga mereka termakan habis dan banyak kali ditimpa malapetaka serta kesusahan. Maka pada waktu itu, mereka akan berkata, bukankah malapetaka itu menimpa kita? Oleh sebab Allah tidak ada di tengah-tengah kita. Tetapi aku akan menyembunyikan wajahku sama sekali pada waktu itu, karena segala kejahatan yang telah dilakukan mereka, yakni mereka telah berpaling kepada Allah lain. Oleh sebab itu, Tuliskanlah nyanyian ini dan ajarkanlah kepada orang Israel. Letakkanlah di dalam mulut mereka, supaya nyanyian ini menjadi saksi bagiku terhadap orang Israel. Sebab aku akan membawa mereka ke tanah yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, yakni tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Mereka akan makan dan kenyang dan menjadi gemuk, tetapi mereka akan berpaling kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Aku ini akan dinista mereka dan perjanjianku akan diingkari mereka. Maka apabila banyak kali mereka ditimpa malapetaka serta kesusahan, maka nyanyian ini akan menjadi kesaksian terhadap mereka, sebab nyanyian ini akan tetap melekat pada bibir keturunan mereka, sebab aku tahu niat yang dikandung mereka pada hari ini, sebelum aku membawa mereka ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada mereka. Kita bersama-sama. Maka Musa menuliskan nyanyian ini dan mengajarkannya kepada orang Israel. Demikian pembacaan firman Tuhan.
Berbahagialah orang mendengar firman Tuhan Allah serta memeliharanya. Amin. Lagu persembahan pujian dari Amang Keluarga Situ Abi Segian. Sejak ku ikut Tuhanku, ku jalan dalam terang, Roh Suci yang memimpinku, hatiku pun senang. Ku tahu yang ku percayai, dan aku yakin kan kuasanya menjaga pertarunganku hingga ujung dunia. Tuhanku mandongani di susahani, ibanado manugu au Tuhan sonangani. Rohanku do di pasabang, di togu doa tu galang hasitongan, Allah ni gornai dapat tahu dosur goi. Dia pus iluki di sonangani, soadana urangan akana di surgoi. Mare de ende sudena di bailas ni roha naso magna sudah di si bolong arsaki dung di apul Jesus Mare de ende sudena di bailas ni roha naso magna sudah di si bolong sakit dung dia pul Jesus Kita bernyanyi. Nama Yesus yang terindah di atas segalanya. Nama Tuhan Yesus Kristus
disembuhkannya, bahagia hatiku. Nama ituslah senjata menghadapi seteru. Indahlah namanya, Juru Selamat dunia. Indahlah namanya, ku nyanyikan selamanya. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta Jemaat. Warta Jemaat Minggu tanggal 10 Mei 2020. Majelis HKBP Sampurna mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun perkawinan kepada seluruh warga jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Warta umum, nama minggu hari ini adalah Minggu Kantate, artinya nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Topik, menyanyikan keselamatan dari Tuhan. Pada hari Jumat tanggal 8 Mei 2020 pukul 20 WIB, kita tetap melaksanakan ibadah pertangyangan di rumah masing-masing. Gereja akan tetap menyediakan dan men-share acara dalam 5 bentuk kepada jemaat melalui WA Group. Acara pemberkatan nikah. Sehubungan dengan masalah COVID-19, ikat janji pernikahan dan pemberkatan nikah boleh dilaksanakan di gereja dengan ketentuan. Yang pertama, jumlah orang yang hadir di gereja maksimal 15 orang. Yang kedua, ikatan janji pernikahan dan pemberkatan nikah dapat dilaksanakan tanpa resepsi, tanpa pesta dan adat atau sejenisnya. Warta keuangan dapat kita lihat dan baca di lembaran warta atau melalui WA Group. Ibadah pertangyangan di setiap keluarga dipimpin langsung oleh kepala keluarga tersebut. Demikianlah warta jemaat dalam minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap persembahan dan kegiatan di gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Bernyanyi. Memuji Tuhanku,
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya menyertai hati dan pikiran kita sekalian. Dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita seluruhnya. Firman Tuhan bagi kita pada hari Minggu saat ini diambil dari Wahyu pasal 12 ayat 10 sampai dengan 12. Saya bacakan, marilah kita ikuti dalam hati masing-masing. Nyanyian kemenangan. Dan aku mendengar suara yang nyaring dari sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya ke bawah pendakwa saudara-saudara kita, yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah, hai orang dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Saudara-saudara yang seiman yang dikasihi Yesus Kristus, kemenangan adalah suatu hal yang sangat diharapkan oleh setiap orang dalam kehidupan ini. Tetapi kemenangan itu bukan sesuatu yang otomatis. Kemenangan diperoleh melalui perjuangan. Dan bukan hanya perjuangan. Kemenangan diperoleh melalui perang. Sebelum perikop ini dikatakan, maka timbullah peperangan di sorga. Rupanya ada juga pernah peperangan di sorga. Kenapa terjadi peperangan? Karena pada zaman perjanjian lama, iblis menyamar seperti malaikat sorga, datang melapor kepada Tuhan Allah tentang pekerjaannya. Hal itu bisa kita lihat dalam kitab Ayub. Ketika malaikat Tuhan datang melaporkan pekerjaannya, iblis juga ikut datang. Sepertinya dia malaikat suci. Dan malaikat itu dikenali oleh Tuhan. Iblis juga diketahui oleh Tuhan. Karena itu penyamaran tidak mungkin bisa tanpa diketahui oleh Tuhan. Dalam kitab Ayub bisa kita baca dalam Ayub 2 bahwa iblis juga ikut melapor. Dan Allah bertanya kepada iblis, hai iblis, kenapa kau datang di sini? Dan iblis menyatakan tentang Ayub, dan Ayub menawarkan, jika engkau kasih kesempatan kepadaku mencobai Ayub, maka dia akan menyangkalmu. Demikian kata iblis. Maka Tuhan memberi kesempatan, membiarkan iblis mencobai Ayub melalui penyakit. Saudara-saudara, dalam peperangan di sorga, iblis kalah. Iblis dijatuhkan ke bumi dan ke laut. Dan di sana mereka masih bisa berbuat. Pada zaman ini, iblis tidak ada di sorga, tetapi di bumi, di lautan, dan
di mana-mana juga. Mereka masih diberi kesempatan untuk melakukan hal-hal yang bisa mereka lakukan dengan tipu daya, dengan memberdayakan orang-orang tertentu yang mau ditipu oleh iblis. Saudara-saudara, peperangan pada masa kini, kalau kita bisa lihat ada penyakit corona, bukan hanya masalah corona atau COVID yang menjadi masalah dalam kehidupan kita. Ada banyak masalah dalam kehidupan kita pada masa kini. Dan itulah peperangan yang kita hadapi. Setiap orang, entah orang beriman atau tidak beriman, entah orang kaya atau orang miskin, entah berpendidikan tinggi atau tanpa pendidikan, setiap orang setiap hari menghadapi perang dalam dirinya sendiri. Contoh perang yang kita hadapi pada masa kini antara lain, jika kita dianjurkan untuk tinggal di rumah, maka pikiran kita ingin berontak. Ada sesuatu yang berontak dalam pikiran kita untuk tidak mengikuti aturan-aturan yang ada. Hati kita ingin melanggar semua aturan-aturan. Kemudian suara Tuhan mengatakan kepada kita supaya mengikuti aturan. Itu contoh pertama. Contoh kedua, peperangan yang terjadi dalam kehidupan kita. Jika gereja menganjurkan supaya kita beribadah di rumah kita, bisa saja ada pikiran dari orang-orang tertentu, untuk apa beribadah? Di gereja saja tidak bisa beribadah. Untuk apa beribadah di rumah? Itu pertanda ada peperangan di dalam diri setiap orang. Dan hari ini melalui firman Tuhan kita ditanya, apakah kita memenangkan peperangan ini atau justru yang kita yang kalah oleh si iblis? Itulah yang perlu kita pahami dalam kondisi COVID pada zaman sekarang ini, supaya kita memenangkan peperangan dengan iblis, supaya kita mengalahkan iblis itu dan iman kita menang. Saya bertanya kepada kita seluruhnya, apakah kita merupakan pemenang melawan iblis, atau justru sebaliknya kita yang kalah? Kalau kita yang kalah, maka kita di bawah kekuasaan si iblis. Ada nyanyian dalam buku HKBP 512 merupakan suatu pertanyaan bagi kita. Apakah kita sudah memenangkan iman kita, memenangkan kebenaran, memenangkan firman Tuhan di rumah kita atau belum? Nyanyian HKBP 512 ayat 2, nungamonang di jabum hatanai, kita dengarkan dulu, kita nyanyikan bersama. Nungamonang di jabung hatanai, hatai dipakai hosin jatami, ido habis taran nasuguruni, jupang lomura sude mabaloni, hahang hirohamu sude, ta'arahon madongatabe, hahang di danang jolope, Melalui lagu tersebut, kita ditanya oleh Tuhan, apakah firman Tuhan sudah menang di rumahmu? Apakah imanmu sudah menjadi pemenang di rumahmu? Apakah Anda sudah menjadi pemenang
melawan kuasa si jahat di dalam dunia ini, jika di rumah Anda selalu ada ibadah, terdengar firman Tuhan, berarti Anda pemenang dan iblis menjadi pihak yang kalah. Tetapi jika di rumahmu walaupun ada masalah COVID, tapi tetap masih tidak ada ibadah di rumahmu, berarti Anda pihak yang kalah. Namun masih ada kesempatan. Firman Tuhan berkuasa untuk memberi kemenangan bagi siapa saja yang mau turut dengan Tuhan, yang mengikuti Tuhan. Karena itu, sadarilah saudara-saudara, dalam kehidupan kita ini beraneka ragam perang yang kita hadapi masa kini. Kita berperang melawan COVID. Kita juga berperang melawan keinginan duniawi. Kita berperang dengan kuasa-kuasa iblis yang walaupun tidak kita lihat. Kalau zaman dahulu kalau ada peperangan, jelas bisa dilihat, diketahui di mana musuhnya, senjata apa yang dipakai. Tetapi pada masa kini kita tidak bisa jelas lihat dan tidak tahu di mana lawan kita. Yang penting kita mengenakan firman Tuhan menjadi senjata kita, maka kemenangan akan dikaruniakan Tuhan kepada kita. Karena bukan kita saja yang berperang pada zaman sekarang ini, tetapi Tuhan ikut berperang menemani kita, membantu kita, memberi kekuatan kepada kita. Itu yang perlu kita ketahui berdasarkan firman ini. Karena iblis sudah kalah di sorga, dia dijatuhkan ke bumi. Dan kita sekarang sedang berperang melawan iblis di bumi ini. Suatu saat menjelang akhir zaman, iblis juga akan kalah. Dia akan diikat dan dia ditempatkan di dunia bawah, di neraka. Jadi turun dari sorga ke bumi, kalau kita menjadi pemenang, dia juga akan diturunkan ke dunia bawah, ke neraka. Di sanalah si iblis bersama orang-orang yang bisa dia peralat untuk menjadi temannya. Saudara-saudara yang seiman, berdasarkan perikop ini dikatakan, sekarang telah tiba waktunya keselamatan diberikan kepada kita. Dan Yesus menjadi penguasa, pemerintah yang mengatur dunia ini. Karena itu, saudara-saudara, panggil Yesus dalam kehidupanmu setiap saat. Menangkan peperangan ini. Dan saudara-saudara, dalam peperangan ini, dalam masa COVID juga dalam masalah-masalah yang lain, kita akan menang oleh kuasa Tuhan. Dari diri kita, kita tidak akan mampu menjadi pemenang. Kalau dari kekuatan kita, kita akan menjadi pihak yang kalah. Tetapi jika kita bersandar kepada firman Tuhan, jika kita menggunakan senjata iman, maka di situ kita akan menjadi kuat, memperoleh kemenangan, memperoleh keselamatan, dan itu menjadi hadiah bagi kita sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, setelah memperoleh kemenangan tersebut, Tuhan akan memberi sukacita. Kita akan bersukacita, akan bergembira untuk selamanya. Itulah kehidupan di sorga. Dan kehidupan tersebut juga akan dimulai pada kehidupan kita masa kini di dunia. Kalau kita menjadi pemenang, kemenangan kita nampak dan dikaruniakan juga
pada masa kini, bukan hanya di sorga, tetapi kita mulai dari kehidupan masa kini. Saudara-saudara, sukacita tidaklah diperoleh hanya dengan berfoya-foya. Sukacita tidak mungkin hanya diperoleh jika atau terbatas hanya dengan keuntungan material. Sukacita tidak akan kita peroleh dari dunia ini. Tetapi bagaimana kita memperoleh sukacita? Sukacita tidak kita peroleh ketika kita menerima sesuatu dari orang lain. Jika kita hanya menerima entah keuntungan atau sesuatu hadiah, sukacita kita peroleh jika kita mau memberi, mau peduli dengan sesama kita. Ketika kita peduli dengan sesama kita, disitulah kita memperoleh sukacita sekaligus kemenangan. Dan kita akan diberi bukan hanya kemenangan, kita juga akan memperoleh kemuliaan dari Yesus yang menang dan yang memberi kemenangan bagi kita. Itulah hadiah bagi kita. Sukacita itu, jika pada masa-masa sulit seperti sekarang ini, kita mampu berdoa, mendekatkan diri kepada Tuhan. Jika pada masa-masa sulit seperti sekarang ini, kita mampu beribadah di rumah kita, dan firman Tuhan terdengar di rumah kita. Saudara-saudara, dalam masa sulit seperti sekarang ini, sebaiknya kita hindari perdebatan, pertengkaran dengan sesama anggota keluarga di rumah, antara bapak dan ibu, antara anak-anak dan orang tua. Hindari pertengkaran, apalagi permusuhan. Jika ada perbedaan pendapat, itu biasa saja. Tetapi perbedaan pendapat bisa menjadi positif jika itu dihayati dari segi sukacita, dari segi iman Kristiani. Dan siapapun yang mengalami kesulitan dalam kehidupan masa kini, dia akan memperoleh kekuatan dari Tuhan, asal dia memakai senjata yang satu itu, yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan itu lebih dari pisau bermata dua, lebih dari senjata apapun yang ada di dunia ini. Karena dengan firman Tuhan, kuasa iblis bisa lari, tidak mampu berhadapan dengan kita berdasarkan iman kita. Karena itu, setiap saat dengarkan firman Tuhan di rumah kita. Bernyanyilah. Kalau ada kesedihan, bernyanyilah. Kalau ada kesulitan, tersenyumlah. Kalau kita mengalami sesuatu yang tidak kita ingini, bersyukurlah kepada Tuhan. Jangan sebaliknya kita menjadi bertengkar atau berselisih dengan sesama anggota keluarga. Saudara-saudara, pakailah masa sulit sekarang ini justru menjadi kesempatan untuk menerima, memperoleh ridho Allah, memperoleh anugerah Tuhan. Karena di masa-masa sulit seperti ini, kalau kita setia kepadanya, justru kita memperoleh anugerah Tuhan. Saudara-saudara, melalui kondisi masa kini, kita diharapkan Tuhan bisa saling membantu. Orang yang memiliki harta lebih dari yang lain, buka hatimu untuk memberikan kepada sesama. Manakala kita tidak tahu berapa lama lagi kondisi seperti ini, tetapi Tuhan tahu.
dalam kondisi seperti ini, berikan apa yang bisa Anda berikan kepada sesama, entah melalui panitia tahun sending, atau boleh juga langsung tanpa diketahui orang lain, tetapi sebaiknya dua-dua tetap juga kita lakukan dalam kehidupan kita. Kemenangan dan sukacita bukan sesuatu yang otomatis bisa kita miliki tanpa perjuangan, tanpa mau bertahan dalam peperangan. Kemenangan dan sukacita diberikan Tuhan jika kita ikut berjuang bersama Tuhan melawan si iblis, musuh kita, supaya melalui pikiran kita, melalui hati, melalui segala detik kehidupan kita, kita tetap siap sedia untuk melakukan yang baik demi sesama kita dan demi kita juga. Akhirnya, terimalah senjata rohani untuk Anda pakai dalam hidup ini, yaitu firman Tuhan, ibadah di rumah masing-masing. Itulah senjata rohani yang akan memperkuat kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, kami bersyukur atas firman-Mu, karena Tuhan mengingatkan kami akan perlawanan peperangan melawan iblis, melawan kuasa jahat di dunia ini. Karena itu Tuhan, di masa sulit, di masa COVID-19 seperti saat ini, beri kekuatan. Tuhan sertai kami setiap saat. Kadang-kadang kami merasa gentar dalam kehidupan ini. Berilah keyakinan bagi kami. Dan beri kekuatan melalui Roh Kudus kepada kami, supaya kami mampu menghadapi segalanya itu berdasarkan iman. Kami berdoa untuk seluruh anggota jemaat HKBP Jati Sampurna dan anggota jemaat HKBP Marsada Gunung Putri. Kuatkan Tuhan, entah seperti apa masalah yang mereka hadapi. Mungkin mereka tidak menceritakan banyak masalah dalam kehidupannya, tetapi Tuhan tahu. Gerakkan orang-orang yang mau dan mampu membantu mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk panitia tahun sending, agar mereka tetap setia melakukan tugasnya untuk menghimpun segala kekuatan yang ada, potensi yang ada di tengah jemaat-Mu, agar seluruhnya itu dapat digunakan untuk pekerjaan Tuhan di kalangan kami dan juga untuk orang lain. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi orang yang menderita karena masalah COVID dan karena berbagai masalah yang lain juga. Beri kekuatan kepada mereka. Gerakkan orang lain yang mau dan mampu membantu mereka. Kami juga berdoa untuk seluruh perhalado HKBP Jati Sampurna dan HKBP Marsada Gunung Putri. Beri kekuatan bagi kami masing-masing, agar kami mampu menjadi imam untuk membantu imam-imam keluarga dalam segala kondisi kehidupan kami. Terima doa dan permohonan kami dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita memuji Tuhan dari buku nyanyian 125. Bersukacita pujilah Allah Maha Dia curahkan kasih-Nya ke dalam
Mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita ini kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Salam, selamat hari Minggu. Selamat bersuka cita dalam kehidupan kita di rumah masing-masing. Selamat menikmati hari-hari yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Horas!